Momen Nataru beri dampak positif bagi bisnis transportasi hingga sektor pariwisata. Jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menjadi momen hari besar dan kesempatan untuk berlibur berwisata ataupun mudik. Apalagi melandainya jumlah penduduk terpapar COVID-19 dan telah dilaksanakan vaksin secara massal, membuat mobilitas penduduk semakin menggeliat. Secara nasional, potensi pergerakan mobilitas orang pada Natal Tahun Baru Nataru 2022 per 2023 adalah 22,4% di antara jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 60,6 juta orang. Demikian halnya Bangka Belitung yang menjadi salah satu tujuan dari para pemudik, baik yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru atau sekedar berkumpul mudik bersama keluarga. Prediksi puncak arus mudik libur Natal 2022 akan terjadi pada 24 dan tanggal 25 Desember tahun 2022. Sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru 2023 terjadi pada tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari tahun 2023. Devi Valeriani memprediksi, momen hari besar keagamaan, Natal, Desember Tahun Baru tersebut akan menjadi pemicu inflasi daerah yang biasanya didorong oleh harga tiket pesawat yang akan mengalami kenaikan. Mekanisme pasar berlaku pada puncak liburan, di mana dari sisi demand akan lebih tinggi daripada sisi supply, sehingga akan terjadi kenaikan harga. Dia menyebut, inflasi Bangka Belitung November tahun 2022 sebesar 6,36% masih dalam kategori moderat dan dapat dikelola. Sedangkan dampak lainnya adalah bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut histori sebelumnya, kita perhatikan pertumbuhan ekonomi Babel tahun 2021, year-on-year, pada triwulan 4 tumbuh sebesar 6,32% jika dibandingkan triwulan 3 tahun 2021 sebesar 6,09%, year. Harapannya untuk tahun 2022, akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk triwulan 4 lebih tinggi dari triwulan 3 sebesar 4,51%, year. Menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,24%, year. Kata Devi, ketika mobilitas penduduk meningkat ke Bangka Belitung baik lewat darat, laut maupun udara, maka unit usaha yang berdekatan dengan kegiatan mobilitas tersebut akan terdampak positif. Seperti usaha transportasi sewa kendaraan, usaha kuliner, oleh-oleh, cindera mata, dan destinasi wisata akan menjadi salah satu pusat keramaian. Apalagi sektor pariwisata yang semakin marak, dan ini merupakan opportunity, kesempatan, bagi pelaku usaha pariwisata untuk berbenah dan menjual hospitality sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dia berharap momen Natal dan Tahun Baru ini akan mendorong aktivitas ekonomi usaha ultra dan mikro pada sektor UMKM, tidak hanya pada usaha yang besar-besar saja. Sehingga dampak positif pergerakan ekonomi tersebut dinikmati sampai kepada pelaku usaha ultra, mikro, kecil, dan menengah. Karena sendi-sendi tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Siapkan segala strategi dalam merebut pasar dalam momen tersebut. Selain itu, pemerintah harus mampu menjaga ketersediaan bahan pokok menjelang Nataru, terutama berkaitan pada sembako, minyak, gula, beras, dan bumbuan seperti cabai dan bawang, jangan sampai menghilang di pasaran, sarannya.